Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, sudah tiba saatnya kita mendengarkan uraian gramatikal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Rizal Al-Hasani didampingi oleh Pak Tasmudin. Pada pagi ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 264. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz dan Pak Tasmudin. Namun sebelumnya, bagaimana? Semoga Pak Ustadz, Pak Tasmudin sudah siap ya? Oh siap. Oh Apalagi iya. Pak Tasmudin tambah Ya, siap. Pak Tasmudin sudah siap. Oke, Siap, baiklah. siap. Silakan Pak Ustadz Oke. dan Pak Tasmudin. Syukran Pak Bu Ella ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cinta ini, Zoom yang penuh berkah ini, karena kita membahas Al-Qur'an dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang benar bersyukur. Kita bersyukur dalam kondisi Allah berikan Islam, Allah berikan iman kepada kita, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat badan, dan Allah berikan kita sebuah Al-Quran untuk kita berdomani bersama. Dan kita pahami, karena tidak semua orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk membahas Al-Quran. Alhamdulillah, kita di sini bersama-sama untuk mentadabburi Al-Quran dengan harapan untuk dekat kepada Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas surat Al-Baqarah ayat ke-264 yang akan dibawakan oleh Pak Tasmudin. Saya sapa dulu Pak Tasmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tasmudin. Ya. Sudah siap ya Pak Tasmudin ya? Ya, dicoba aja lah. Alhamdulillah. Karena ayatnya cukup panjang, jadi saya tidak perpanjang lagi. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Tasmudin sepenuhnya. Silakan Pak Tasmudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Saya diberi tugas untuk menyampaikan presentasi. Kita mulai aja ya Pak. Silakan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lama saluhu kamasali Sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabidun watarakahu solda la yuqdiruna ala syai'in mimma ashabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim.
Kita mulai dengan dipenggal-penggal dulu. Ya ayuha, penggalan ke-1. Allazina, penggalan kedua. Amanu, penggalan ketiga. La, keempat. Tubtilu, kelima. Sodakotikum, ke-6. Sodakoti, ke-6. Kum, ke-7. Kemudian bil mani, bi, ke-8. Al mani, ke-9. Wa, penggalan ke-10. Al aza, penggalan ke-11. Kallazi, penggalan ke-12. Ka, allazi, ke-13. Yungfiku, ke-14. Malahu, penggalan mala, ke-15. U, 16. Ri, a, 17. An-nasi, penggalan ke-18. Wa, penggalan ke selanjutnya gitu ya. Kemudian la, penggalan selanjutnya. Yu, minu, penggalan selanjutnya. Bi, penggalan selanjutnya. Allahu, penggalan selanjutnya. Wa, penggalan selanjutnya. Al yaumi, penggalan selanjutnya. Al akhir, penggalan selanjutnya. Fa, penggalan selanjutnya. Masaluhu, penggalan selanjutnya. Maaf ya. Fa, penggalan selanjutnya. Masalu, penggalan selanjutnya. Dan hu, penggalan selanjutnya. Kamasali, penggalan selanjutnya. Sopwati, sopwat, penggalan selanjutnya. Alai, penggalan selanjutnya. Hi, selanjutnya. Turobun, penggalan selanjutnya. Wa, penggalan selanjutnya. Asoba, penggalan selanjutnya. Hu, penggalan selanjutnya. Wabidun, penggalan selanjutnya. Fa, taro, penggalan selanjutnya. Fa dan taro. Maaf. Fa, taro, kahu, terdiri dari penggalan fa, kemudian taroka, dan hu. Sol dan, penggalan selanjutnya. La, penggalan selanjutnya. Yak diruna, penggalan selanjutnya. Ala, penggalan selanjutnya. Syai'in, penggalan selanjutnya. Kemudian mima terdiri dari min dan ma. Jadi penggalan selanjutnya mim, min, dan ma. Kasabu, penggalan selanjutnya. Wa, penggalan selanjutnya. Allahu, penggalan selanjutnya. La, penggalan selanjutnya. Yahdi, penggalan selanjutnya. Al-Qawmi, Al-Qawma, penggalan selanjutnya. Al-Kafirina, penggalan selanjutnya. Kemudian identifikasi. Ya ayuha adalah huruf. Kemudian allazina, kata hubung. Amanu, KKL. Kemudian la, huruf. Tub, tilu, KKSAD. Sodakoti, KB. Sodakotikum, kata benda majmuk. Kemudian bil
Bi huruf al-mani kata benda. Wa huruf al-aza kata benda. Ka huruf allazi kata hubung. Yung fiku KSAD. Malahu kata benda majmuk. Ri'a. Jadi disatukan malahu dan ri'a. Itu kata benda majmuk. Kemudian annas kata benda, wa huruf la huruf yu'minu KSAD, bi huruf Allahi Allah, wa huruf al-yaumi kata benda, al-akhiri kata benda. Kemudian fa huruf masalahu, fa-nya huruf masalah kata benda, kata ganti. Kamasali kata benda, sopwatin kata benda, alai huruf hi kata ganti. Turobun kata benda, fa huruf asoba KL bu kata ganti. Wabilun kata benda. Kemudian fa huruf taroka KKL bu kata ganti. Soldan kata benda, la huruf yakdiruna KSAD, ala huruf syai'in huruf. Kemudian mima terdiri dari min, huruf ma huruf. Kasabu AKL. Wa huruf Allahu Allah, la huruf yahdi KSAD. Al qauma kata benda, al kafirina kata benda. Kita lanjutkan ke terjemahnya atau aslinya. Ya ayuha, huruf aslinya wahai. Kemudian alladzina kata hubung, artinya orang-orang yang. Kemudian amanu KKL, pelakunya hum, asal kata amina, polanya af'ala. Menurut kamus Muhammad Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Kemudian la huruf artinya jangan atau janganlah. Kemudian tub tilu KKSAD, pelakunya antum, akar kata batola, polanya af'ala. Kemudian artinya, bentar ya. Artinya kalian merusak. Kemudian sodakotikum
kata benda majmuk. Menurut kamu terdiri daripada sodako. Kamus halaman 211 artinya sedekah. Kemudian umnya kata ganti. Artinya kalian. Bi huruf al-mani kata benda. Tadi bi huruf artinya dengan, al-mani kata benda. Menurut kamus halaman 429 artinya menyebut kebaikan. Wa huruf artinya dan, al-aza kata benda, asal katanya aza artinya sesuatu yang menyakitkan. Ka huruf artinya seperti, al-lazi kata hubung artinya yang. Yungfiku KKSAD pelakunya huwa, akar kata nafako polanya af'ala. Berdasarkan kamus halaman 463, ia akan menginfakkan. Kemudian malahu kata benda, malahu ri'a kata benda majmuk. Kemudian berdasarkan kamus halaman 403 itunya apa? Malun artinya harta. Kemudian kata ganti artinya ri'a, asal kata ro'aya artinya ria. Berdasarkan kamus halaman 136. An-nasi kata benda artinya manusia. Kemudian wa huruf artinya dan, la huruf artinya tidak. Kemudian yu minu KKSAD pelakunya huwa, asal kata amana polanya af'ala artinya mereka akan beriman. Kemudian bi huruf Allahi artinya dengan, Allahi Allah. Wa huruf artinya dan, al yaumi artinya pada hari ini. Berdasarkan kamus halaman 510. Al-akhiri huruf maaf ya, al-yaumi tadi kata benda gitu ya. Artinya pada hari ini. Al-akhiri kata benda, akhirnya yang akhir. Wa huruf masalu artinya misal. Ya, perumpamaan atau misal ya. Ya. Maka perumpamaannya kan famasaluhu, maka perumpamannya maka perumpamannya kama Ya, sali kemudian- sebagaimana perumpamaan. kamasali seperti gitu ya. Nah, seperti perumpamaan. Seperti perumpamaan. Kemudian sopwatin kata benda berdasarkan kamus ini akar katanya sopa. Kemudian
artinya batu besar yang halus. Kemudian alai huruf artinya atas, i kata ganti artinya nya. Turobun kata benda artinya debu. Kemudian fa huruf artinya maka, asoba KKL pelakunya wa, akar kata soba polanya af'ala artinya mengenai, ku kata ganti artinya nya, wabilun wabilun kata benda artinya hujan lebat. Fa huruf artinya maka, taroka KKL pelakunya huwa, akar kata taroka. Berdasarkan kamus halaman 220, polanya fa'ala berdasarkan kamus halaman 220 artinya telah meninggalkan. Hu kata ganti artinya nya. Soldan kata benda berdasar kamus halaman 220 artinya bersih atau yang licin. Kemudian la huruf artinya tidak, yaqdiruna KKSAD pelakunya hum, akar katanya wadaro, polanya fa'ala berdasarkan kamus halaman 332 artinya mereka akan menguasai. Kemudian ala huruf artinya atas. Syai'in huruf artinya sesuatu. Kemudian mima terdiri dari min artinya dari, ma apa yang. Kasabu KKL pelakunya hum, akartanya kasaba, polanya fa'ala. Artinya mereka telah mendapatkan atau mengumpulkan. Kemudian wa huruf artinya dan, Allahu Allah, la huruf artinya tidak, yahdi KKSAD pelakunya huwa, akar kata hadaya, polanya fa'ala, artinya dia akan memberi petunjuk. Al-qauma kata benda artinya kaum. Kemudian al-kafirina kata benda asal kata kafaro, akar kata kafaro, polanya fa'ala, artinya orang kafir. Keseluruhan. Kemudian arti lengkapnya ya wahai, ya atau wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memberikan sodakoh kalian dengan menyebut kebaikan dan sesuatu yang menyakitkan, seperti mereka akan menginfakkan hartanya kepada karena ria kepada manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan seperti perumpamaan batu besar yang halus yang di atasnya ada debu. Maka hujan lebat telah mengenainya sampai bersih. Mereka tidak akan menguasai atau mendapatkan atas sesuatu dari mereka yang telah kumpulkan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Panjang ya Pak ya. alamin. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesak nafas Pak Tasmudin Ya, panjang. karena terlalu panjang ayatnya, tapi tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Pecah rekor. Bapak, bagus ya. Alhamdulillah udah mantap. Selamat Pak Tasmudin ya. Akhirnya Pak Tasmudin bisa juga ya. Oke. Saya coba tambahin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau panggilan ya ayyuha itu panggilan halus untuk orang beriman itu. Wahai, wahai. Kalau saya menerjemahkan untuk orang beriman, duhai. Duhai, biasanya kan duhai anakku. Biasanya kan duhai kekasihku. Nah, itu ya ayyuhallazina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Nah, panggilan Allah pada kita. Tapi sebaliknya, kalau panggilan kepada orang yang kafir itu ngenyek. Maka ada juga kalau orang yang betul-betul pintar, kau memang pintar. Tapi kalau kita ngenyek pada orang itu, orang salah itu, kau memang pintar. Sama, kau memang pintar, tapi ngenyek ya. Jadi kalau ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuha, orang mukmin, panggilan halus. Tapi kalau panggilan ya ayyuhal kafirun, nah itu panggilan ngenyek ya. Itu dua kata itu bisa seperti itu artinya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tubtilu. Janganlah kalian membatalkan ya. Batal itu batal, abtala membatalkan. La tubtilu, dan jangan kalian membatalkan sadaqatikum, sedekah kalian, infak kalian, pemberian kalian kepada orang lain, bil mana, dengan menyebut-nyebutnya. Kemarin kan ada itu, saya itu nggak saya itu nggak jadi itu. Kalau nggak saya bangun masjid itu, aduh terbengkalai itu masjid sekarang. Kalau saya nggak bantu dia dulu, nggak jadi orang karena itu yang menyebut-nyebutnya. Kemudian wal azab, dan menyakitin. Nyakitin seperti kemarin memberikannya pakai marah-marah. Kamu terakhir minta sama saya, besok jangan minta lagi. Bosan kulit. Nyakitin lah. Meri juga tapi menyakitkan. Nyambut sih enggak, tapi menyakitkan. Atau ngasih pakai lempar. Tuh, biar. Nah, ada juga yang ngasih orang melempar ya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kamu memberikan sedekah itu dengan membatalkannya dengan menyebut dan menyakiti. Kalau itu terjadi, Allah katakan perumpamaan. Nah, perumpamaan dalam Al-Quran itu biasanya ada kejadiannya. Apa kata Allah? Kallazina yunfiqu malahu. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, dengan ria. Mereka ingin dipuji, pengen dilihat orang, pengen disanjung-sanjung. Udah diberi, disebut-sebut oleh orang, dia pengen disanjung. Nah, ingin ria ya, tidak mencari ridha Allah. Maka kita selalu sebaliknya. Apapun yang kita berikan kepada orang, semuanya mencari ridha Allah. Maluhu riyan nas, wa yala yu'minu billah. Dan mereka tidak beriman kepada Allah. Dan dia tidak beriman kepada Allah. Sorry, bukan mereka, tapi dia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi bagi dia itu hanya sekedar seremonial aja. Masuk TV. Kenapa? Dia nggak berharap balasan Allah di akhirat nanti. Kalau kita sebaliknya, apapun yang kita lakukan, kita ibarat menabung investasi, yang kita harap nanti adalah Allah membalas nanti di yaumil hisab tanpa hisab. Jadi mereka mengharapkan balasan di dunia. Kemudian dia tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau seperti itu perumpamaan lagi. Masaluhu, maka perumpamannya kama salil safwan, sebagaimana perumpamaan safwan itu batu licin. Polanya fa'lanun. Jadi kalau menerjemahkannya pola fa'lan itu superlatif. Jadi batu yang sangat licin. Kalau terjemahkannya ya. Alaihi, yang atasnya turabun, ada tanah. Jadi batu licin ada tanah di atasnya. Batu yang licin. Ibu pernah lihat ke sungai-sungai itu batu licin berlumut ya, licin batunya. Atau lantai licin. Nah, lantai licin. Jadi kalau di sini safwanin batu yang sangat licin. Alaihi turabun, ada tanah, ada debu. Fasa bahu wabilun, maka wabilun menimpa. Wabala itu pelakunya. Siapa pelakunya? Wabilun, yaitu hujan lebat. Fasa menimpanya, menimpa batu tadi. Nah, menimpa batu tadi. Fatarakahu, maka dia meninggalkan saldan, licin lagi. Jadi meninggalkan, membekaskan kepada tadi licin sekali. Jadi habis, meninggalkan, habis semuanya tanpa ada yang tersisa. Ada debu, batu licin ditimpa hujan lebat, nggak ada apa-apanya ya. Jadi kalau bersedekah dengan menyebut seperti debu yang ditimpa hujan lebat, nggak membekas sama sekali. Nah, kita pengen apa? Sedekah kita walaupun 1.000, 2.000, tapi berbekas, dicatat oleh Allah di yaumil hisab. Kenapa ini? Karena ria.
Ya, Nabi hati-hati ya kena ria. Jadi wabilun fatara kausaldan, maka tidak meninggalkan apapun kecuali hanya licin tadi, nggak ada apa-apanya lagi. La yaqdiruna, dan mereka tidak berkuasa ala syai' atas apapun lima kasabu, apa yang mereka peroleh tadi, apa harta yang mereka peroleh tadi, mereka tidak berkuasa lagi. Nah, kemudian wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Bahkan ujung-ujungnya kaum kafir ya. Jadi kalau bersedekah ria, jangan-jangan ujungnya disamakan Allah dengan orang-orang kafir. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak mengharapkan balasan di akhirat nanti. Jadi kita kalau ada yang seperti ini, kita sebaliknya. Nah, kita sebaliknya apa? Kalau kita bersedekah, kita tidak pernah menyebutnya lagi dan tidak pernah menyakitkan lagi. Kemudian kita percaya kepada Allah dan hari akhirat, bahwa kita bersedekah tujuannya adalah mencari ridha Allah. Nah, kemudian kita percaya pada hari akhirat karena ada balasan nanti. Dan tentunya tidak perumpamaan seperti ini. Nah, kalau saya perhatikan sebuah perumpamaan Al-Quran, kalau perumpamaan itu ada kejadian. Ya, seperti ayat sebelumnya kan perumpamaan orang yang munafik itu sebagaimana orang yang berjalan di tengah hujan lebat lalu menutup telinganya, itu ada orang seperti itu. Nah, ini juga ada, mungkin ada kejadiannya. Nanti mungkin kita lihat asbabun nuzul di mana terjadi peristiwa hujan lebat ini yang menghapuskan, yang tidak meninggalkan sama sekali di debu di atas batu itu. Ada kejadiannya ini. Mana kejadiannya di mana? Tentu biasa dilihat di tafsir atau di asbabun nuzulnya. Nah, biasa perumpamaan Al-Quran selalu ada kejadiannya. Kalau kita perumpamaan nggak ada kejadian nggak? Umpamanya si orang mereka kan bagaikan pinang dibelah dua. Nah, kita nggak pernah milah pinang. Tapi perumpamaan Al-Quran itu ada perumpamaan. Itu beda perumpamaan Al-Quran dengan perumpamaan kita. Perumpamaan orang yang sangat kan bagaikan punduk rindukan bulan. Punduk rindukan bulan itu ada nggak pinduk rindukan bulan ya? Punduk itu apa tuh Pak Emi? Bagaikan Pungguk, Pak. Bukan punduk, Pak Ustadz. Pungguk. Pungguk itu apa tuh? Burung. Pungguk burung, jenis burung. Nah, sekarang ada nggak bagaikan burung merindukan bulan? Ada nggak burung merindukan bulan? Nggak ada kan? Rasa nggak ada. Burung merindukan bulan nggak ada. Itu perumpamaan aja karena nggak ada. Jadi perumpamaan Al-Quran nggak ada seperti itu. Nggak ada yang tidak ada kejadiannya. Jadi kalau perumpamaan ada kejadiannya. Jadi walaupun perumpamaan ya tingkahnya pernah terjadi. Itu beda perumpamaan Al-Quran dengan perumpamaan yang ada di tata bahasa di dunia ini. Selamat Pak Tasmudin, alhamdulillah. Jadi kita sudah dapat ambil kesimpulan bahwa sedekah yang kita berikan, apapun yang kita keluarkan zakat atau infak yang kita berikan kepada orang lain, maka kita tutup dengan menyebut-nyebutnya dan tidak menyakitinya. Demikian lebih kurang, mohon maaf kalau ada yang salah. Ya kami karena sama-sama belajar, ya tentu ada yang salah ya, karena kebenaran adalah mutlak milik Allah. Al-haqqu min rabbikum. Yang hak itu hanya semata-mata milik Allah. Yang namanya manusia, tempat lalai dan kilaf. Itu kita saling memaafkan. Maka kita utamakan kalau ada yang salah, maka maaf lebih kedepankan daripada mencari kesalahan orang lain. Demikian dari sekolah, mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap pengunjung kita di atas 100 Pak Tasmudin ini, Pak Tasmudin Bintang. 101 ya. Oke ya, saya serahkan kepada Bu Ella. Silakan Bu Ella.